Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Orkes kali baru. Berjumpa lagi nih sama kita. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai anemia. Untuk lebih jelasnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Trio Yuningsih selaku moderator dan narasumber kita. Dan saya Ridula Sari sebagai petugas gizi di Puskesmas Kalibaru. Oke, selamat datang Kak Dedi. Terima kasih, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, di cuaca yang mendung, menjelang hujan, malah sudah hujan ya. Kita harus tetap semangat, tetap sehat. Nah, untuk mengupas tuntas nih, apa sih anemia itu? Kita langsung ke pakarnya. Oke, Kak Dedi, mau nanya sedikit nih. Anemia itu apa sih, Kak? Oh ya, anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu tidak sesuai dengan batas normalnya ya. Contohnya kalau untuk wanita dia dikatakan anemia, ini dalam wanita normal ya, tidak dalam kondisi hamil, itu di bawah angka 12 hasil kadar hemoglobinnya seperti itu. Setelah periksa darah, ada kandungan hemoglobin, baru kita dapet ya. Kadar hemoglobin normal itu sekitar 12. Iya, 12. Lalu selain itu dilihat dari kadar hemoglobinnya, juga bisa dilihat ciri-cirinya, ada gejalanya yang biasanya kita sebutkan 5L, Mbak Tri. 5L, apa tuh, Kak? 5L itu adalah lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai gitu. Dan biasanya sering denger ya, Kak ya? Iya, 5L. Dan juga biasanya disertai pusing, terus saya juga berkunang-kunang, bahkan bisa jadi yang anemia ini suka pingsan kayak gitu. Karena mungkin HB-nya sangat amat rendah, maka dari itu peredaran darahnya kurang lancar kali ya, Kak ya. Jadinya kurang ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, karena HB itu mengikat oksigen ya, Kak ya. Iya, jadinya sel darah merahnya itu jumlahnya sedikit, sehingga sedikit nih, jadi mengikat oksigennya sedikit, jadi dia seperti kekurangan darah lah kita bilangnya. Tadi Kak Debbie menjelaskan HB perempuan usia normal. Nah, sebenarnya apakah beda-beda, Kak? HB untuk perempuan yang normal tadi, perempuan yang di bawah mungkin umurnya, yang perempuan di atas, dan laki-laki itu beda-beda nggak sih, Kak, sebenarnya? Iya, jadi kalau untuk menentukan nih kadar normal hemoglobin untuk setiap usia sama jenis kelamin itu beda-beda. Oke, beda-beda ya, Kak ya. Jadi ini kita kan saat ini bahas remaja nih ya. Remaja ini kan dari usia mulai 12 tahun sampai 17 tahun. 12 sampai 17. 12 tahun ke atas. Nah, itu kadar normalnya kalau untuk perempuan 12. Lalu kalau untuk laki-laki 13, seperti itu kadar hemoglobinnya. Nah, karena lagi ngomongin anemia dan ngomongin hemoglobin, sebenarnya penting nggak sih, Kak, HB itu dalam darah, dan efeknya apa sih kalau HB kita kurang yang tadi di bawah 12 itu? Apakah berdampaknya sangat-sangat amat fatal atau gimana tuh, Kak? Iya, tentunya sangat penting sekali ya. Kalau misalkan yang namanya kadar hemoglobin itu kan kondisi sel darah merah kita di dalam tubuh. Jadi kalau seandainya kita kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya rendah, itu nanti berefek ke diri kita sendiri. Bisa jadi kita bisa sampai transfusi darah kalau misalkan darahnya rendah. Terus juga menghambat atau mempengaruhi aktivitas dalam bekerja. Kalau anak-anak yang anemia nih biasanya mukanya pucat, terus juga kayak seperti letih, lesu yang 5L tadi, jadinya mengganggu pembelajaran pada saat si anak remaja ini belajar seperti itu. Iya, seperti itu. Terus juga tentunya ini kedepannya juga akibatnya juga jangka panjang, Mbak Tri, terutama nih anemia pada remaja putri, gitu ya. Karena kan jangka panjang itu apa sih, Kak? Kenapa remaja putri itu sangat amat penting harus menjaga HB dalam darahnya? Iya, jadi kalau jangka panjangnya ini kan remaja putri ini kan nantinya akan menjadi calon ibu. Oh iya, benar-benar. Nanti ketika dia jadi calon ibu, dia akan menjadi seorang ibu hamil. Nah, kalau misalkan ketika hamil dia masih anemia, atau misalkan ketika remajanya dia masih anemia, terus nanti pada saat hamil dia anemia, nanti itu bisa berefek terhadap dirinya dan juga kepada bayinya. Bisa menyebabkan keguguran,
lalu juga bisa nanti ibunya transfusi darah. Yang tadi lagi ya. Iya, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Oh, Seperti itu. Terus juga kalau misalkan dia anemia juga nanti bisa ke bayinya, seperti misalkan pada saat lahir bayinya juga bisa jadi kurang gizi atau balita yang stunting anaknya. Jadi Gitu. sangat amat bahaya ya Kak ya kalau sampai anemia dan kekurangan hemoglobin dalam darah ini. Nah, pencegahan sebenarnya HB dalam darah itu bisa dicegah nggak sih Kak biar kita nggak anemia gitu? Bisa. Ada nggak caranya Kak? Apa tuh? Bisa tentunya dari makanan ya. Oh Kalau iya, makanan. untuk remaja-remaja saat ini kan biasanya mereka makannya Junk food junk gitu ya food Kak ya. ya, yang instan-instan seperti itu. Nah sebenarnya itu yang bisa jadi penyebab kenapa sih remaja di Indonesia tuh banyak anemia. Yang pertama dari makanannya, pemilihan makanannya yang kurang tepat, terus juga dari sekarang minuman-minuman juga ya. Iya. Kan banyak yang minuman viral, iya. Jadi cara mencegahnya itu dari sejak dini sudah bisa memilih makan makanan yang baik, tentunya yang bergizi seimbang seperti itu. Contohnya gitu nih ya, kalau kita kupas lagi nih, apa tuh Kak makanan jenis spesifiknya? Apa tuh? Spesifiknya misalkan kalau misalkan untuk remaja-remaja nih, kalau misalkan untuk mencegah anemia atau nanti misalkan di anemia itu bisa meningkatkan konsumsi sayuran, sayuran berwarna hijau seperti bayam, terusnya kangkung, terusnya sawi seperti itu. Terus juga bisa juga konsumsi buah-buahan seperti buah naga, buah bit. Iya, buah bit yang saya buah bit, dan tentunya juga dari makanannya. Makanannya itu yang sumber protein yang tinggi ya. Ada telur, terus ada ikan, ada ayam dan daging-dagingan merah seperti itu. Jadi iya, protein tinggi yang tentunya sih lebih baik makan makanan yang pangan lokal ya gitu dibandingkan makan makanan yang kemasan seperti itu. Dari Indonesia sendiri ya, Indonesia sendiri seperti itu. Oke, jadi kalau saya sedikit simpulin nih, HB itu bisa dinaikkan dengan cara makanan protein tinggi, sayur dan buah-buahan. Jadi untuk remaja putri nih khususnya nggak usah cuek-cuek lagi sama kesehatan pribadinya ya. Jadi kalian nantinya akan menjadi seorang ibu dan ya harus disiapkan sedini mungkin gitu ya Kak ya. Nah, lanjut nih, tablet tambah darah kayaknya itu bisa nggak sih Kak, ada hubungannya nggak sih antara hemoglobin, anemia sama tablet tambah darah? Saya pernah dengar tuh kayaknya, Bu, tablet tambah darah itu apa sih gitu kan, itu apakah penting diminum gitu kan, apa tuh Kak? Ya, jadi tablet tambah darah itu salah satu suplemen ya, vitamin. Vitamin sebagai sumber zat besi tambahan ya. Jadi kalau misalkan adik-adik nih atau anak-anak remaja ngerasa kayaknya saya kurang makan sayur atau kurang makan makanan yang sumber zat besi, boleh konsumsi tablet tambah darah. Dan untuk saat ini pemerintah sendiri sudah ada programnya ya, Batri, tablet tambah darah remaja putri gitu, dimana diperuntukkan untuk para remaja-remaja putri di tingkat sekolah SMP dan SMA itu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Dia diminum rutin Batri, seminggu satu tablet seperti itu. Seminggu satu tablet selama masih bersekolah di situ. Selama nanti dia sampai usia 17 tahun yang tadi dibilang tadi ya, usia remaja, usia produktif yang sebenarnya itu masih harus disiapkan sedini mungkin gitu ya. Nah, untuk remaja putri itu kelas 1, 2, 3 dan jatuhnya kayak 7, 8, 9 ya Kak, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau yang baru-baru masuk aja nih yang harus minum tablet tambah darah? Jadi semuanya, jadi mulai kelas 7, 8, 9 terus lanjut lagi kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi kalau dia udah tahunnya naik kelas minum lagi. Jadi sangat amat penting ya, khususnya untuk remaja putri nih, untuk kepada ibu bapak guru yang sedang mendampingi siswi-siswinya wajib nih teguhkan gitu kan, karena tablet tambah darah itu sangat amat penting, yaitu dengan cara suplemen tambahan jatuhnya ya. Jadi poin pentingnya dari makanan yang bergizi tadi itu ya Kak. Oke. Nah, kalau misalkan tablet tambah darahnya ini nggak diminum nih, misalnya kayak minggu
saya sakit kak, saya besok minggu depannya minum 2 kali atau gimana nih? Jatuhnya gimana tuh kak kalau ada yang bertanya seperti itu? Ya, jadi kalau untuk minumnya sih dia karena sesuai dengan anjuran program pemerintah ya seminggu 1 kali. Jadi kalau misalkan kelewat tidak perlu didouble. Tidak perlu Jadi didouble. mau nggak mau tetap minum rutin 1 tablet dan jangan sampai di hari berikutnya atau di minggu berikutnya lupa gitu. Dan kalaupun sakit sebenarnya sih tetap boleh minum ya, kecuali memang dari para remaja ini mungkin ada alergi terhadap obat yang dimana habis minum tablet tambah darah mungkin ada keluar bintik-bintik merah seperti itu. Nah itu mungkin alergi gitu ya, itu tidak apa-apa tidak minum tablet tambah darah, tapi disarankan tetap konsumsi makanan-makanan yang sumber zat besi atau yang proteinnya tinggi seperti itu. Terus juga nih Mbak Tri kebiasaan nih kalau remaja-remaja kan biasanya kalau habis makan minumnya nih minuman yang viral atau yang berwarna ya Mbak Tri. Boba-boba gitu ya. Sebenarnya itu kebiasaan yang kurang baik. Jadi sebenarnya kalau habis makan kita baiknya minumnya itu minum air putih gitu. Jadi biar makanan kita terserap dengan baik, yang nantinya itu juga akan memperlancar juga nih produksi sel darah merahnya untuk meningkat oksigennya. Jadi nanti para remaja gak gampang anemia. Sedangkan kalau misalkan adik-adik habis makan nih biasanya entah jajan habis, biasanya kebanyakan jajan ya, jajan somai, batagor. Nah misalkan minumnya temennya teh manis gitu ya, teh manis atau minum-minuman berwarna lain. Nah itu nanti sama aja, adik-adik udah makan makanan nih, makanannya udah bagus nih, kayak seperti somai itu kan ada bakso, ada sayurnya juga, telur kentangnya, tapi minumnya minum teh. Nah makanannya nggak terserap, jadinya nanti bisa jadi adik-adik terkena anemia atau kurang darah. Jadi intinya poinnya apapun makanannya minumnya air putih. Kalau gitu ya. Iya. Untuk tablet-tablet darah sendiri nih kak, balik lagi. Kan tadi katanya kalau minuman yang ya sejenis itulah seenggaknya itu belum baik lah untuk kesehatan ya. Apakah boleh untuk minum tablet tambah darah? Ada efeknya nggak sih kak? Ada dampaknya kayak misalkan saya mau minum tablet tambah darah tapi pakai air putih mual gitu kan. Kalau misalnya saya minum pakai teh atau pakai susu boleh nggak sih bu? Gitu gimana tuh kak? Nah itu tidak disarankan ya. Jadi tetap kalau minum tablet tambah darah tetap harus minumnya pakai air putih. Tidak boleh pakai teh, tidak boleh pakai susu. Walaupun sebenarnya susu sehat ya, tapi jadi nih susu itu kan mengandung kalsium. Nah dia ini kalau berbarengan dikonsumsi sama tablet tambah darah itu jadinya nggak terserap dengan baik, bentrok gitu. Jadi zat besi penyerapan tablet tambah darah tidak terserap dengan baik. Jadi disarankan tetap minumnya pakai air putih. Air putih gitu. yang utama. Nah kalau untuk tablet tambah darah dari pemerintah ini ya mungkin kadang ada yang merasa mual yang tadi saya katakan itu kak. Boleh nggak sih tablet tambah darahnya ini diganti sama kemasan lain tapi tetap diminum? Jadi tablet tambah darahnya kita ganti nih sama yang merek lain gitu loh kak. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Jadi buat ada beberapa anak yang memang kita dari puskesmas nih udah berikan tablet tambah darah tapi dia ngerasa kurang cocok gitu adanya sedikit mual. Iya ada sedikit mual. Boleh para remaja ini konsumsi tablet tambah darah, beli sendiri atau menyediakan sendiri dengan merek yang berbeda. Yang penting itu tablet tambah darah gitu. Boleh berbentuk tablet ataupun ada yang cair juga gitu. Yang penting sih tetap diminum secara rutin setiap seminggu 1 kali atau 1 tablet seminggu seperti itu. Kalau untuk usia-usia yang 12 sampai 17 tahun tadi pas dicek dia ternyata harganya normal nih kak. Apakah wajib mengkonsumsi tablet tambah darah? Sebenarnya itu untuk meningkatkan hemoglobin atau zat besi penyerapan dalam tubuh kita aja atau ya namanya suplemen kali ya kak ya? Boleh diminum boleh enggak atau gimana tuh kak sebenarnya baiknya? Jadi sebenarnya sih baiknya walaupun kadar hemoglobin kita pada saat dicek normal, adik-adik remaja putri tetap harus minum tablet tambah darah rutin selama seminggu 1 tablet gitu. Karena kenapa?
karena zat besi yang tablet tambah darah ini sebagai pelengkap gitu. Jadi Tambahan sebagai ya. pencegah lah ya, tambahan kayak gitu. Jadi tetap harus dikonsumsi ya. Intinya harus ya kayak oke. Sambil kita menunggu pertanyaan, baik ada yang bertanya atau tidak, kita lihat dulu. Oh, di sini sudah ada yang bertanya nih Kak, dari Alejandro Kusumo ya. Selamat siang Bapak Alejandro. Mau nanya dong, kalau kebutuhan asupan gizi untuk peninggi badan apa ya? Apa tuh Kak? Ya jadi kalau tergantung ya, sebenarnya sih kalau untuk peninggi badan dia prosesnya ini sebenarnya ada di masa balita ya, dari usia balita ya, dari dini gitu. Konsumsinya kayak sumber-sumber yang tinggi kalsium, kayak tinggi kalsium itu kan di ikan-ikan juga itu kan tinggi kalsium juga ya, terus juga di susu juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya pertumbuhan itu kan ada batasnya ya. Iya. Mungkin kalau udah di atas usia 20 tahun ya, itu kita udah Udah kurang kurang berpengaruh, kecuali mungkin kurang optimal itunya. Nah, terus juga mungkin selain dari konsumsi yang tadi tinggi kalsium ya, seperti ikan, susu, terus juga ada kerang. Itu kerang-kerang yang berwarna hijau tuh Mbak Sri, tahu kan ya kerang-kerangnya? Iya, yang sering jadi jajakan atau disebutnya apa tuh ya, kerang hijau ya? Iya, itu juga sebenarnya dia tinggi zat besi sama zat kalsiumnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan yang punya anak gitu bisa dikasih yang kerang hijaunya itu gitu. Kalau misalkan memang jangan diremehkan. Iya benar-benar itu justru nilai gizinya bagus banget. Tapi tetap dilihat lagi kali ya, gizinya apa enggak nih ya, pedagangnya, penjualnya. Iya, terus sumbernya juga ya, dari lautnya bagaimana gitu kan. Jadi boleh dikonsumsi kalau misalkan ibu-ibu nih yang pengen anaknya sedini mungkin tinggi badannya gitu ya Kak, jatuhnya ya Kak. Jadi boleh dengan mengkonsumsi kerang hijau yang tadi itu ya Kak ya. Tapi harus dilihat lagi kehigienan saat pemasakannya gitu. Nah, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya, kita tunggu. Mungkin sampai saat ini belum ada yang bertanya lagi, ya sambil kita tunggu. Balik lagi nih Kak, untuk tinggi badan sama stunting, apakah ada sebuah kesamaan, apa ya? Iya sama gitu Kak. Ada nggak hubungannya Kak? Ya jadi kalau stunting itu kan memang berhubungannya sama tinggi badan ya. Nah ini sebenarnya gizi remaja ini diperbaiki mulai dari remaja. Itu penting banget memang kedepannya tujuan dari pemerintah ini untuk menurunkan angka stunting nih. Yang tadi dimana stunting ini berkaitan dengan tinggi badan, dimana ternyata di Indonesia ini angka stuntingnya masih banyak, masih tinggi gitu. Dimana kondisi anak-anak balita itu tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Makanya dimulai dari remaja, terutama remaja putri, sudah harus mulai memperhatikan tadi gizi yang baik itu seperti apa. Terus cara mencegah anemia itu baiknya makan makanan sumber zat besi dan minum tablet tambah darah gitu. Jadi tujuan jangka panjangnya tadi untuk mencegah stunting juga sejak dini seperti itu. Sebenarnya ada korelasi ya Pak, Iya. antara tablet tambah darah, stunting dan tinggi badan. Iya. Nah, kalau untuk anemia ini, apakah ada hubungannya juga Kak sama stunting kita? Kalau anemia, kalau untuk anemia sendiri, kekurangan hemoglobin itu apakah nanti dampaknya akan menjadi stunting anaknya atau gimana tuh? Ada hubungannya nggak sih Kak kalau untuk anemia sendiri? iya tentunya ada, apalagi misalkan nanti ketika ada remaja ini jadi ibu hamil. Nah pada saat jadi ibu hamilnya anemia, nah itu nanti biasanya kan kalau anemia ibunya suka pucet ya, terus 5L, terus ditambah misalkan tablet tambah darahnya tidak diminum, terus akhirnya ada kekurangan gizi ya, karena kan yang stunting itu penyebab utamanya adalah kekurangan gizi pada saat ibu itu hamil, mulai dari proteinnya kurang, termasuk ya 10 hari pertama kehidupan. Jadi
dikhawatirkan kalau misalkan ibu-ibu hamil ini dia anemia, nanti akan melahirkan anak yang stunting seperti itu, resiko gitu. Jadi jangan dianggap remeh dengan anemia ya Kak ya, sebenarnya itu sangat amat penting ya. Jadi sedini mungkin harus kita tanamkan nih dengan cara minum tablet tambah darah, khususnya untuk remaja putri. Betul. Kalau untuk remaja putri di wilayah Kalibaru sendiri Kak, kita ada berapa sekolah sih Kak? Nah, Untuk kita SMP dan SMA ya, SMP dan SMA kita ada 8 sekolah ya berarti yang sudah didistribusikan minum tablet tambah darah. Terus juga kita ada dutanya. Namanya duta cantik, duta cegah anemia dan stunting Kalibaru. Dimana di cantik ya, yaitu C-nya cegah, A-nya anemia, N-nya dan T-nya itu stunting, K-nya itu Kalibaru gitu. Keren banget ya Iya. Iya, jadi di sini sih ditekankan ya Mbak Tri. Jadi buat para duta tentunya nih sebagai penanggung jawab untuk konsumsi tablet tambah darah setiap seminggu sekali itu harus rutin. Jadi jangan cuma difoto sambil pegang tablet tambah darahnya tapi aja ya, tapi nggak diminum. Kebanyakan gitu. Nah, iya, setelah dievaluasi nih, ternyata setelah kita turun lapangan, mereka memang rutin mengirimkan kegiatan dokumentasi ya setiap hari Jumat, yaitu minum tablet tambah darah. Tapi ternyata ketika kita pemeriksaan screening anemia kemarin, ternyata pada saat ditanya itu tidak diminum, hanya disimpan saja gitu. Dan hasil pemeriksaannya iya, ada beberapa bahkan banyak ya anemia gitu pada remajanya gitu. Makanya di sini kita harus perhatikan sama-sama ya dari pihak kesehatan maupun dari pihak sekolah, iya, dan juga dari pihak orang tua juga tentunya. Karena ini kalau menurut saya ya sudah termasuk ya nanti bakalan kedepannya gimana nih kalau remajanya aja nih banyak yang anemia, nanti kedepannya anak-anak generasi Kalibaru akan seperti apa? Takutnya malah angka stunting di Kalibaru akan lebih turun, malah akan lebih tinggi seperti itu. Oke, simpulannya jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekolah ya, Bapak Ibu petugas sekolah yang mempunyai murid-murid SMP dan SMA khususnya, jangan lupa diberdayakan kembali anak-anaknya untuk minum tablet tambah darah. Simpel ya Kak, hanya seminggu sekali, nggak setiap hari kok, seminggu sekali. Dan itu dipastikan diminum, jangan hanya dipegang doang. Karena kenapa sih? Karena kalau misalkan sedini mungkin ini anak-anak yang nggak minum tablet tambah darah gitu ya, kita kan mengantisipasi ya. Kalau untuk makanan-makanan yang protein tinggi tadi kan kita nggak tahu nih apakah dia di rumahnya makan atau di luarnya makan. Maka dari itu Puskesmas dan pemerintah memberikan suplemen atau vitamin berupa tablet tambah darah agar apa sih? Agar mencegah anemia, agar HB atau hemoglobinnya tinggi gitu ya Kak ya. Ya, jadi harus dukungan lintas sektor juga ya. Iya, betul sekali, Betty. Oke, kita lihat kembali apakah ada pertanyaan. Ada nih Kak, dari Ilham Syah Bani 95. Selamat siang Mas Ilham Syah. Bu, mau nanya dong, kalau mie instan itu ada kandungan gizinya nggak? Untuk mie instan ya, ada nggak Kak? Oh iya, makasih pertanyaannya ya buat Mas Ilham Syah. Iya, jadi pertanyaannya bagus banget nih tentang mie instan. Biasanya nih makan-makanan kita kalau lagi darurat ya. Darurat banget. Iya. Jadi kalau mie instan ini, kalau untuk tahu nilai gizinya seperti apa, bisa dibaca di baliknya seperti itu. Tapi yang tentu kalau dari segi gizi, kalau misalkan dia dikonsumsinya tidak rutin ya, itu sih tidak masalah. Untuk tidak rutinnya itu, jangka waktu itu berapa Kak? Ya baiknya misalkan seminggu 1 sampai 2 bungkus seperti itu. Seminggu 1 sampai 2 bungkus. Iya. Jadi kalau seminggu 1 bungkus masih aman. Masih Seminggu 2 aman. bungkus masih aman. Iya, masih aman. Yang penting tidak setiap hari. Terus juga perlu diketahui kalau mie instan itu yang perlu diperhatikan itu adalah dari bumbunya. Gitu. Bumbunya. Iya, jadi bumbunya itu kan dia banyak pengawet sama mecin-mecin ya, kayak gitu. Nah, dimana nanti kalau misalkan keseringan konsumsi mie instan itu nanti juga bisa menyebabkan kedepannya nih kena darah tinggi seperti itu, karena dia
nilai natriumnya juga kan tinggi juga ya gitu, dan itu juga salah satu penyebab nanti bisa menyebabkan bisa jadi terkena darah tinggi atau hipertensi kayak gitu. Terus juga nggak baik juga untuk kesehatan pencernaan kita gitu. Jadi kurang lebih untuk makanan instan ini adalah pemicu untuk darah tinggi atau hipertensi. Jadi yang untuk hipertensi yang diduga mengidap penyakit hipertensi nggak boleh dulu ya makan yang cepat saji khususnya ya Kak ya. Jadi harus makan makanan yang diolah. Makan makanan yang sehat gitu. Mungkin sudah jam berapa kita Kak? Sudah jam 2 lewat seperempat Ya. Kita akhiri mungkin ya, kita tarik kesimpulan sedikit nih. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu anemia. Anemia itu adalah kekurangan zat besi dalam darah ya. Hemoglobin itu adalah pengikat darah, pengikat oksigen. Jadi kalau misalkan si hemoglobin ini kurang, khususnya untuk remaja putri, dia akan mengakibatkan 5L yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian remaja putri juga akan menjadi corong ke depan karena dia akan menjadi ibu-ibu penerus bangsa, ibu-ibu penerus generasi muda yang harus cerdik ya Kak ya. Yang harus cerdik, jadi harus konsumsi tablet tambah darah dengan dukungan lintas sektoral yaitu Bapak Ibu guru yang bisa membantu puskesmas dan pemerintah mendukung kesuksesan tablet tambah darah ini gitu kali ya. Untuk makanan-makanan yang tadi pencegahan atau penanggulangan dari hemoglobin yang kurang itu ada protein-protein tinggi ya Kak ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin cukup sekian aja. Ada tambahan dari Kak Dini? Ya mungkin tambahannya sih untuk para remaja putri ya, khususnya di Kalibaru nih, atau dari Bapak Ibu nih yang nonton live Instagram pada kesempatan hari ini, kita sama-sama ya kerjasama untuk mensukseskan program remaja putri bebas anemia seperti itu. Bebas anemia. Kata-katanya simpel tapi kerja keras ya Kak ya. Betul sekali. Kerja keras harus ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita Sobat Orkes. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, kesalahan ucapan, kesalahan tindakan. Kita akhiri, sampai jumpa di minggu depannya kembali dengan sahabat Orkes kita yang lainnya. Dan jangan lupa pantau kita terus di Instagram serta di YouTube. Yang belum bisa ikut join langsung nih di live Instagram Kalibaru, kita punya YouTube juga, Puskesmas Kalibaru Kota Bekasi. Ditonton, di subscribe ya Kak ya, di like and comment gitu. Kita akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.